Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ta'aidin Kolbi dari Prodi PCKR A 2024 dengan NIM 009. Akan mempresentasikan video aswaja tentang mengenal aliran Mu'tazilah dan Wahabi, ideologi dan gerakannya. Apa itu aliran Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah aliran teologi yang lahir pada awal abad kedua Hijriah. Didirikan oleh Wasid bin Atok di lingkungan kawasan Basrah, Irak. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri, karena Wasil memisahkan diri dari majelis gurunya Hasan al-Bahri. Ideologi pokok Mu'tazilah: 5 prinsip usul khamsah. 1. Tauhid. 2. Al-adl. 3. Al-wa'ad wa al-wa'id. 4. Al-manzilah bainal manzilatain. 5. Al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. 1. Menjaga keesaan Allah secara mutlak. 2. Menegaskan bahwa Allah itu maha adil. 3. Ancaman dan janji Allah pasti berlaku. 4. Posisi perilaku dosa besar, bukan mukmin, bukan kafir. Amar ma'ruf nahi munkar, termasuk memberontak pada penguasa zalim. Pandangan Mu'tazilah terhadap akidah: mereka menggunakan akal secara dominan dalam memahami agama. Banyak yang menggunakan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, menolak sifat-sifat Allah secara zahir karena dianggap mengarah pada tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Kekeliruan Mu'tazilah menurut aswaja: Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi, mengkritisi beberapa pandangan Mu'tazilah seperti: 1. Menolak sifat Allah secara mendengar, melihat, berkehendak karena dianggap berkonsekuensi tajsim. Menganggap Al-Quran adalah makhluk. Ini menyelisihi ijma'. 3. Menganggap pelaku dosa besar kekal di neraka, bertentangan dengan rahmat Allah dan hadis-hadis syafaat. Gerakan dan pengaruh Mu'tazilah. Mu'tazilah pernah menjadi aliran resmi negara pada masa Khalifah Ali Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Saat itu terjadi peristiwa terkenal bernama Mihnah, di mana ulama yang tidak sepaham dipaksa mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Salah satu ulama Ahlus Sunnah yang tegar menolak adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disiksa dan dipenjara, tapi tetap memegang teguh akidah. Setelah era Al-Mutawakkil, pengaruh Mu'tazilah melemah, namun jejak pemikirannya tetap muncul, bahkan hingga saat ini dalam bentuk liberalisme, rasionalisme ekstrim, dan sekularisme agama. Setelah memahami Mu'tazilah, kita sekarang menuju ke aliran Wahabi atau yang dikenal juga dengan istilah Salafi Wahabi.
Asal-usul Wahabi. Wahabi muncul pada abad ke-12 Hijriah atau sekitar abad ke-18 Masehi. Tokohnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Ia menjalani kerjasama politik dan militer dengan Muhammad bin Saud sehingga muncul gerakan reformasi keagamaan dengan kekuatan politik dan senjata. Gerakan ini menamai dirinya dengan pemurnian tauhid, tapi oleh banyak ulama Ahlus Sunnah dinilai berlebihan bahkan menyimpang. Ideologi pokok Wahabi: 1. Anti tawasul, ziarah kubur, tabarruk. Itu dianggap syirik. Menolak ilmu kalam, bahkan menyamakan dengan bid'ah sesat. Berperang secara zahir pada ayat mutasyabihat, menyebabkan tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Mengkafirkan atau menyesatkan mayoritas umat Islam termasuk Nahdlatul Ulama dan pengamal tahlil, maulid dan lain-lainnya. Mereka banyak menyadarkan pada pemahaman Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi dengan penafsiran yang literasi dan keras. Kritik Aswaja terhadap Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak anti pemurnian tauhid, tapi pemurnian bukan berarti pemotongan warisan ulama. 1. Tawasul, tabarruk, dan ziarah kubur punya dalil kuat dari Quran, Sunnah, dan Ijma'. 2. Menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti mengatakan Allah duduk di arsy secara fisik, bertentangan dengan ayat tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran surat Asy-Syura ayat 11. 3. Mengkafirkan umat Islam karena amalan khilafiyah adalah bentuk ekstrim. Nabi sendiri bersabda, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari keduanya pasti terkena. Hadis riwayat Bukhari. Wahabi dalam sejarah. Akhir abad 18 sampai 19, Wahabi melakukan serangan terhadap kota-kota Hijaz. 1802 mereka menyembuhkan Karbala dan membantai penduduknya. 1806 menguasai Mekah dan Madinah, menghancurkan banyak makom dan peninggalan sejarah. Akhirnya dikalahkan oleh pasukan Turki Utsmani dan dipimpin Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Namun abad ke-20 Wahabi bangkit kembali dengan dukungan Inggris dan kekayaan minyak, menjadi ideologi resmi kerajaan Saudi Arabia. Pengaruh Wahabi modern. Wahabi menyebar ke beberapa negara melalui 1. Lembaga dakwah dan bantuan finansial, media digital dan kitab-kitab gratis, penguasaan atas situs-situs penting umat Islam. Dampaknya: 1. Pemecahan umat, takfiri dan radikalisme, hilangnya keberkahan tradisi dan kecintaan terhadap ulama. Aswaja bukan pembenci, tapi pembela kebenaran. Kita tetap menjaga adab, tidak menyebarkan kebencian, tapi menjelaskan mana yang hak dan batil. Solusi Aswaja: menjaga ilmu akidah Asy'ari Maturidi, meneladani tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi, menjalani fikih 4 mazhab, mencintai dan merujuk pada ulama yang bersambung sanad keilmuannya, dan terakhir merawat tradisi Islam Nusantara seperti
seperti tahlil, maulid, ziarah, berjanji dengan dasar hukum ilmu, bukan ikut-ikutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.